Kalian tahu nggak? Kalau ternyata silsilah Prabu Siliwangi itu kalau ditarik jauh ke belakang akarnya bisa sampai ke abad pertama Masehi. Gila kan? Ini bukan cuma cerita raja-raja besar, tapi ini adalah kisah tentang bagaimana peradaban di tanah Sunda ini terbentuk. Yuk, kita telusuri bareng-bareng jejak leluhur yang luar biasa ini. Dari Aki Tirem sampai berdirinya Tarumanagara. Oke, kita mulai perjalanan kita jauh ke masa lalu. Sekitar abad pertama Masehi. Bayangin di pesisir Teluk Lada, Pandeglang ada sebuah pemukiman suku yang dipimpin oleh seorang tokoh karismatik bernama Aki Tirem. Beliau ini bukan raja, tapi lebih ke kepala suku atau tetua adat. Aki Tirem punya istri bernama Puah Haciratu, dan dari pernikahan mereka lahirlah 2 orang anak. Seorang putri cantik bernama Puah Haci Larasati, dan seorang putra gagah bernama Aki Lembu. Disinilah semua cerita ini berawal. Nah, takdir berkata lain. Suatu hari datanglah seorang pedagang dan diplomat dari Palawa, India, yang bernama Dewa Warman. Dia terpesona dengan keindahan dan kekayaan tanah ini. Dan yang lebih penting, dia jatuh hati pada sang putri, Puah Haci Larasati. Singkat cerita, mereka pun menikah. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan 2 insan, tapi juga penyatuan 2 budaya. Melihat potensi besar di wilayah ini dan didukung oleh mertuanya, Aki Tirem Dewa Warman pun mendirikan sebuah kerajaan. Inilah kerajaan pertama di Nusantara yang tercatat dalam sejarah. Namanya Kerajaan Salakanagara, yang artinya negeri perak. Dewa Warman I memerintah dari tahun 130 sampai 168 Masehi. Dari pernikahannya dengan Puah Haci Larasati, lahirlah penerus takhta yaitu Dewa Warman II. Dari sini takhta Salakanagara terus berlanjut dari generasi ke generasi. Dimulai dari Dewa Warman II, kemudian turun ke anaknya Dewa Warman III. Lalu dilanjutkan oleh Dewa Warman Rainfer, turun lagi ke Dewa Warman V, lanjut ke Dewa Warman VI, Dewa Warman IX, sampai akhirnya kita tiba di Raja ke-8, yaitu Dewa Warman Waipeu. Beliau ini memerintah sekitar tahun 308 sampai 362 Masehi. Selama lebih dari 200 tahun, dinasti Dewa Warman ini berhasil menjaga Salakanagara sebagai kerajaan yang makmur dan dihormati. Di masa pemerintahan Dewa Warman Waiteo inilah terjadi sebuah titik balik yang sangat penting dalam sejarah tanah Sunda. Sang raja memiliki seorang putri yang sangat cantik dan cerdas bernama Dewi Srimati. Sama seperti nenek moyangnya, Puah Haci Larasati, takdir cinta Dewi Srimati juga berkelindan dengan seorang pendatang dari jauh. Seorang maharesi dari India bernama Jaya Singawarman datang ke wilayah ini. Terkesan dengan kemajuan Salakanagara dan terpikat oleh pesona Dewi Srimati, ia pun mempersunting sang putri. Merasa sudah cukup tua dan melihat menantunya punya kualitas seorang pemimpin hebat, Dewa Warman Bina kemudian menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya di timur, di dekat Sungai Citarum, kepada Jaya Singawarman. Di wilayah baru inilah, pada tahun 358 Masehi, Jaya Singawarman mendirikan sebuah kerajaan baru yang kelak akan menjadi jauh lebih besar dan lebih terkenal dari Salakanagara. Kerajaan itu adalah Kerajaan Tarumanagara. Jaya Singawarman menjadi raja pertamanya, bergelar Jaya Singawarman I. Dari pernikahannya dengan Dewi Srimati, lahirlah seorang putra yang nantinya akan meneruskan takhta Tarumanagara. Nah, dari sini silsilahnya terus berlanjut di bawah bendera Tarumanagara. Setelah beberapa generasi raja, kita sampai pada raja ke-6, yaitu Maharaja Chandrawarman, yang memerintah dari tahun 510 hingga 535 Masehi. Beliau kemudian memiliki putra bernama Maharaja Suryawarman, yang menjadi Raja Tarumanagara ke-7, memerintah dari tahun 535 sampai 591 Masehi. Maharaja Suryawarman ini memiliki seorang putri yang kelak akan menjadi mata rantai penting berikutnya dalam silsilah ini. Namanya adalah Dewi Tirta Kencana. Kecantikan dan kebijaksanaan sang putri ini terdengar sampai ke telinga seorang resi, Sakti Mandraguna dari India. Namanya Resi Guru Manikmaya. Singkat cerita, Resi Guru Manikmaya ini datang ke Jawa dan akhirnya menikah dengan Dewi Tirta Kencana. Pernikahan antara seorang putri kerajaan besar dengan Resi Agung ini bukan sekadar penyatuan 2 insan, tapi juga menjadi cikal bakal berdirinya sebuah kerajaan baru yang legendaris, yaitu Kerajaan Kendan. Resi Guru Manikmaya kemudian menjadi raja pertama dengan gelar Mahaguru Manikmaya, memerintah dari tahun 550 sampai 580 Masehi. Dari pernikahan inilah garis keturunan yang akan melahirkan raja-raja besar di tanah Pasundan berlanjut. Dari Mahaguru Manikmaya dan Dewi Tirta Kencana, lahirlah beberapa generasi sampai akhirnya kita sampai pada sosok yang bernama Guru Minda Surya.
Beliau ini adalah raja pertama Kerajaan Galuh. Ingat, Kerajaan Galuh ini nantinya jadi salah satu kerajaan terkuat di Tatar Sunda. Nah, dari Guru Minda Surya, estafet kepemimpinan Galuh ini terus berlanjut turun-temurun, dimulai dari putranya Guru Minda Chandra, yang naik takhta menjadi Raja Galuh kedua. Kemudian, takhta diwariskan lagi kepada putranya, Guru Minda Wisesa, Raja Galuh ketiga. Silsilah ini terus berjalan dengan rapi. Setelah Guru Minda Wisesa, ada Guru Minda Kencana sebagai Raja Galuh keempat, lalu dilanjutkan oleh putranya, Guru Minda Larasati, Raja Galuh kelima. Unik ya namanya Larasati, tapi beliau ini seorang raja. Setelah Guru Minda Larasati, takhta jatuh ke tangan Guru Minda Jayawijaya, Raja Galuh keenam. Lalu putranya yang bernama Guru Minda Ratna menjadi Raja Galuh ketujuh. Dari Guru Minda Ratna, lahirlah Guru Minda Wijaya, Raja Galuh ke-8. Dan perjalanan kita di bagian ini berhenti sejenak di Raja ke-9 Kerajaan Galuh, yaitu Guru Minda Kusuma. Beliau adalah putra dari Guru Minda Wijaya. Kalau kita hitung, dari Mahaguru Manikmaya, sang pendiri kerajaan, sampai Guru Minda Kusuma, sudah ada 9 generasi raja yang memimpin Galuh. Setiap raja ini punya cerita dan kontribusinya masing-masing dalam membangun peradaban di Tanah Pasundan. Nah, sekarang kita masuk ke generasi ke-26. Ada Guru Minda Dewata. Beliau ini adalah Raja Galuh yang ke-10. Dari nama-namanya aja udah kelihatan ya, betapa agungnya para pemimpin di masa itu. Dari Guru Minda Dewata lahirlah penerusnya. Siapakah dia? Generasi ke-27, yaitu Guru Minda Bhayangkara. Beliau naik takhta sebagai Raja Galuh ke-11, melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Garis keturunan ini terus berlanjut, guys. Dari Guru Minda Bhayangkara lahirlah Guru Minda Suci. Nah, Guru Minda Suci ini kemudian menjadi Raja Galuh yang ke-12. Setiap generasi membawa Kerajaan Galuh ke era yang baru. Estafet kepemimpinan ini lalu diteruskan kepada putranya, yaitu Guru Minda Kencana Wisesa, yang menjadi Raja Galuh ke-13. Namanya keren banget ya. Kencana Wisesa menyiratkan kebijaksanaan dan kemuliaan. Dari beliau kita bergerak ke generasi ke-30, yaitu Guru Minda Sangmanisri. Menurut catatan, beliau ini adalah Raja Galuh ke-15 yang berkuasa dari tahun 1390 sampai 1420 Masehi. Masa kepemimpinannya cukup panjang, sekitar 30 tahun. Dan dari Sangmanisri inilah lahir seorang pangeran yang kelak menjadi raja besar. Namanya adalah Prabu Lingga Buana Wisesa. Beliau naik takhta sebagai Raja Galuh ke-16, menggantikan ayahnya, dan memerintah dari tahun 1420 sampai 1450 Masehi. Prabu Lingga Buana Wisesa ini adalah ayah dari salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Sunda. Siapa dia? Generasi ke-32, yaitu Prabu Dewa Niskala Wastu Kancana. Nah, beliau ini juga dikenal dengan nama Prabu Wangi. Beliau adalah Raja Galuh ke-17 yang berkuasa dari tahun 1450 hingga 1442 Masehi. Nama Prabu Wangi ini sangat harum dalam sejarah, bahkan menjadi asal-usul nama Parahyangan yang berarti tempat para hyang atau para dewa, sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Dan dari Prabu Wangi inilah guys lahir sang tokoh utama kita. Akhirnya kita sampai. Generasi ke-33 dialah Prabu Siliwangi, yang memiliki nama asli Sri Baduga Maharaja atau Jaya Dewata. Beliau adalah Raja Teragung dari Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang memerintah dari tahun 1442 hingga 1501 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Tatar Sunda mencapai puncak kejayaannya. Kemasyhuran namanya bahkan melegenda sampai sekarang. Jadi begitulah perjalanan panjang silsilah dari Aki Tirem, seorang petani sederhana, hingga melahirkan seorang Raja Agung, Prabu Siliwangi, sebuah bukti bahwa dari akar yang kuat akan tumbuh pohon yang menjulang tinggi. Keren banget kan ceritanya? Sampai jumpa di video selanjutnya.